Halo, kembali lagi sama aku Arika. Sekarang kita balik lagi nih ke materi algoritma lagi ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang branching atau percambahan, sekarang kita akan membahas tentang looping atau perulangan. Nah, untuk looping itu adalah sebuah urutan perintah yang secara terus-menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Kondisi yang dimaksud di sini dapat dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti mendapatkan data dan merubah data, dan apakah sebuah nilai sudah mencapai jumlah yang ditentukan, gitu ya. Nah, untuk jenis-jenisnya kita akan bahas tiga aja dulu deh. Ada for, while, dan do while ya. Sebenarnya ada for each, hanya saja for each digunakan untuk struktur data array. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas tentang array ya. Nah, setelah itu untuk for, ini adalah bentuk proses perulangan kegiatan pada suatu statement atau lebih secara berulang selama yang dijadikan acuan tersebut terpenuhi dengan baik. Teman-teman bisa lihat flowchart-nya di sini, dia looping-nya di sini ya. Jadi apabila statement tersebut memenuhi, maka dia akan terus mengulang ya, mengulang terus di sini dan apabila tidak memenuhi dia akan stop ya. Di sini ada pseudocode-nya. Nah, setelah itu ada while juga. While digunakan untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Ini flowchart-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Dan pseudocode-nya juga sudah tertera di sini. Nah, ini yang selanjutnya ada do while. Mungkin agak sedikit rancu ya antara while dan do while, tapi nanti kita pelajarin lagi di pemrogramannya, di code box-nya ya. Nah, ini sama seperti while, melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Instruksi akan dijalankan lebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Ini flowchart-nya, dan ini sudut-nya. Ya, tapi di sini ada tambahan materi lagi nih ya teman-teman. Ada increment dan decrement. Ini penting ya di looping sebenarnya, karena kita akan menggunakannya sebentar lagi. Apa sih itu increment dan decrement ya? Operator increment dan decrement adalah sebutan untuk operasi seperti A++ dan A min. Ini sebenarnya penerusan singkat dari operasi A sama dengan A+1 serta A sama dengan A-1 ya. Misalnya kalian mau cetak angka 1 sampai 10, ini bisa pakai increment ya. Bisa atau yang decrementnya biasa digunakan untuk menghitung mundur biasanya. Nah, untuk increment digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka. Sedangkan decrement digunakan untuk mengurangi variabel sebanyak satu angka ya. Setelah itu ada juga ini ya, jenis-jenisnya ada pre-increment, post-increment, pre-decrement, dan post-decrement ya. Sebentar kita pelajarin di code blocks-nya ya. Ini materinya untuk pembahasannya sekian aja dulu. Kita akan masuk ke prakteknya, oke? Baik, kita bakal membuat program buat increment dan decrement supaya pemahamannya lebih jelas lagi ya. Increment yang bisa kita menggunakan template-nya terlebih dahulu. Baik ya, kita buat integer A-nya itu sama dengan 5 ya. Setelah itu kita buat juga integer B-nya sama dengan 6 ya. Kita menggunakan angka 6 aja ya. Setelah itu kita akan membuat program untuk pre-increment-nya aja dulu ya. Bentar ya. Nah, sudah. Kita akan membuat program pre-increment-nya dengan menambahkan plus-plus di depannya, plus A gitu ya. Mungkin agak kejauhan ya. Ya udah di sana aja. Plus A, kita ketik cout nilai A. Setelah itu NL. Nah, setelah NL kita buat yang B-nya juga plus B gitu ya. Nah, ini di cout nilai B-nya. Maaf ada yang salah. Cout nilai B.
and L. Setelah itu kita buat template-nya return 0 ya. Kita akan build sebentar dan setelah itu kita akan run ya. Setelah itu kita akan run build dulu ya, sepertinya tidak ada error. Nah, ini programnya sudah run, dimana A-nya semulanya 5 menjadi 6, dan yang 6 atau nilai B-nya tadi yang bernilai 6 jadi 7 ya, karena ditambahkan satu angka ya. Seperti itu kira-kira programnya ya. 6 dan 7 yang semula dari 5 6 sekarang jadi 6 dan 7 gitu ya. Setelah itu kita akan membuat yang post increment-nya ya. Jadi kalau post increment itu kan berarti dia A plus plus, jadi ada penambahan satu nilai gitu ya di variabelnya. Kita tinggal ubah aja ini ya, ubah formatnya, dibalik aja. Kita build dulu sebentar, setelah itu kita run ya. Hasilnya sama, dimana yang semula A-nya bernilai 5 jadi 6, dan semula B-nya 6 jadi 7 ya. Seperti itu untuk post increment ya. Setelah ini kita akan membahas tentang yang nambahin 2 nilai ya di variabel angkanya ini. Kita tambahkan dengan operator sama dengan ya, kita ubah tadi A++ jadi A plus sama dengan 2 ya. Nanti hasilnya dia akan bertambah ya, karena dia ditambahkan seperti itu. Nah, kita build dulu sebentar, sepertinya tidak ada yang salah. Setelah itu kita run ya programnya, dan hasilnya sudah keluar, dimana A yang semulanya bernilai 5 karena kita sudah tambahkan 2 jadi dia bernilai 7. Setelah itu ada yang B-nya yang mulanya bernilai 6, kita tambahkan jadi dia bernilai 8, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai increment ya. Semoga teman-teman dapat mengerti ya apa itu increment. Nah, sekarang kita akan ngebahas lagi nih tentang pre-decrement ya. Pre-decrement ini berarti dia mengurangi angka, suatu angka ya, di nilai variabelnya itu ya. Jadi pre-decrement itu berarti min-minnya itu di awal. Jadi kita build sebentar dan kita run, hasilnya A-nya bisa menjadi 4 ya. Ntar kita run ya, hasilnya ya dari A-nya 5 karena dia dikurangi 1 hasilnya jadi 4, dan yang B-nya semula 6 dikurangi 1 hasilnya jadi 5. Seperti itu ya teman-teman. Setelah itu kita akan membahas tentang post increment-nya ya. Post increment kita tinggal balik aja ya. Post increment itu dari min-min A ke A min-min gitu ya. Sama juga kayak dari B, ya dari min-min B ke B min-min gitu ya. Nanti hasilnya sama juga. Ya, dia 5-nya jadi 4, 6-nya jadi 5, seperti itu ya. Nah, ini programnya sudah mengeluarkan hasilnya ya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk increment dan decrement gitu ya. Oke, sekarang kita akan membuat looping untuk for ya. Kita pakai integer berapa ya? 1 aja dulu ya. A sama dengan 1. Oke, dan kita buat for-nya. For ya, masukkan angka A sama dengan 1. Setelah itu kita kasih titik koma. Setelah itu kita buat syaratnya. Kita mau buat
atau mau cetak nih angka 1 sampai 10, deret 1 sampai 10 ya, berurutan gitu. 1 sampai 10 berarti A, di mana A kurang dari sama dengan 10. Kalau kalian nggak isi sama dengan juga tidak masalah ya, tergantung permintaan. Setelah itu kita buat incrementnya A plus plus. Ya. Ini ya, sorry ini kok bisa ke sini. Setelah itu kita C out, A and L. Ya, selesai ya. Di sini kita mau C out juga, C out. Ini buat variasi aja sih. Kita kasih tanda petik selesai. Ini aja deh misalnya program selesai. Program mana itu ya? Program selesai ya. And L. Yap. Kita build dulu, siapa tahu ada yang salah atau error di sini. Build. Nah, tidak ada ya sepertinya. Kita run. Oke. Sudah mau ya dia ya nyetak angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu. Kalaupun kalian mau isiin misalnya apa ya? Misalnya kita mau buat di sini angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3 gitu misalnya ya. Atau enggak deret ke-1, deret ke-2, deret ke-3. Di sini kita kasih dulu petik, tanda petiknya deret ke, ya kasih petik lagi. Mana ini petik buahnya? Sudah kita kasih ini. Setelah itu kita build. Apakah dia mau? Ya, dia tidak error sepertinya. Kita run. Ya, ini dia udah mau muncul deret ke-1, deret ke-2, deret ke-3, deret ke-4, deret ke-5, deret ke-6, ke-10 sampai ini. Ya, udah mau muncul ya. Terus seperti itu. Program selesai, misalnya kalian ini terlalu gini nih, mepet nih, deret ke-10 sama program selesainya. Oke, kita run. Ini dia akan ada spasinya ya, deret ke-1, deret ke-2, deret ke-3, dan seterusnya. Ini ada spasi atau enter ya. Sudah seperti itu. Mungkin ya untuk loopingnya seperti ini aja sih, loop for ini dia tinggal dia itu loop for ini biasanya dia sudah ditentukan batasannya sampai mana gitu. Nah, untuk while sama do while mungkin agak rancu sedikit. Oke, kalau misalnya nyetak angka yang ganjil gimana sih? Kita tambahkan saja ini incrementnya ya. Kita tambahkan 2. Kenapa while? Ya, karena nanti dia setelah angka 1 ini dia akan mencetak angka 3 ya. Karena 1 tambah 2 itu kan 3. Jadi dia tidak akan mencetak angka-angka yang genap. Kita coba aja. Oke, kita run. Nah, ini ya, deret ke-1, 3, 5, 7, 9. Dia hanya mencetak deret yang ganjil aja ya. Ini deret ke-1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Kalau misalnya ditambah lagi nih batasannya sampai 100 gitu. Oh, bisa dong gitu. Sampai 100 gitu kan. Iya. Sampai 100 bisa kita lihat ntar ya. Ya, banyak banget nih. Maksudnya 71, 73, 75. Nah, ini tidak ada yang genap ya angkanya. 83, 85, 87, 89, 91. Kita sudah memberikan syarat untuk mencetak angka yang ganjil aja dengan menambahkan increment A plus sama dengan 2. Oke. Jadi seperti itu caranya kita mencetak angka atau deret. Ini bisa kalian gunain untuk masalah atau keperluan looping lainnya ya. Itu aja dulu untuk loop for. Nah, kita akan ngebahas while sama do while selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai untuk loop while-nya dulu, looping while ya. Seperti biasa, kita udah punya template-nya ini. Setelah itu kita masukkan angkanya.
Misalnya kita mau angkanya ini ya B dah, dan tadi A aja. Sekarang B. B sama dengan 3. Jadi kita mulai dari angka 3. Nah, untuk while kita buat syaratnya di sini. While A lebih A kurang ya. Kita pakai kurang dari 10. Setelah itu kita buat si out B L. Lalu apa yang akan terjadi di sini? Kita build aja dulu. Oke, seperti yang salah ini ya. While B, maaf ya di sini agak oleng. Di sini kita build dulu while near, lalu apa yang akan terjadi? Programnya tidak berhenti ya, dia terus mencetak angka 3, angka 3, angka 3. Kenapa ini bisa terjadi? Karena 3 ini kan kurang dari 10. Nah, untuk looping while ini ketika dia memenuhi syarat ya terus menerus 3 kurang dari 10 betul true gitu ya. 3 kurang dari 10 true ya, tidak ada batasannya, tidak ada false-nya, maka dia tidak akan berhenti ya. Kita buat di sini kondisi false. Oke, false-nya misalnya kita buat dia B-nya sama dengan 11. B-nya sama dengan 11. Ya, karena 11 itu kan lebih dari 10 ya. Baik, coba kita run dulu programnya. Ya, dia akan mencetak angka 3 saja. Ya, karena kenapa? Ketika dia sudah memenuhi syarat B, ya kan 3 ini kurang dari 10, dia cetak angka 3. Nah, setelah itu dia melihat ini B sama dengan 11. Nah, 11 ini kan lebih dari 10, dia tidak bisa mencetak angka selanjutnya karena tidak memenuhi syaratnya, yaitu B harusnya kurang dari 10 gitu angkanya. Dia tidak memenuhi syaratnya karena B sama dengan 11 ini bernilai false di program ini. Jadinya dia hanya mencetak angka 3 saja, seperti itu ya. Nah, untuk kasus yang lain nih misalnya, bisa nggak sih pakai increment? Tentunya bisa ya. Increment ini dia itu akan dieksekusi ya dalam suatu program ketika program tersebut dibuat ya. Ini kita mencoba untuk mencetak angka dari 3 sampai 10 gitu misalnya ya. Maka kita akan tambahkan B plus plus di sini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nih ya, lihat dia akan mencetak angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu ya. Sorry, dia tidak sampai 10 karena ini kurang dari 10. Kalau isi kurang dari sama dengan 10, baru dia ikut apa 10. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia tercetak angkanya sesuai dengan syaratnya di sini B plus plus ya, dia maunya seperti itu. Oke, begitu caranya mencetak angka menggunakan while ya. Di sini juga sama seperti loop, kita bisa tambahkan variasi. Misalnya di sini, kita di sini menggunakan cout selesai gitu ya, misalnya cout program selesai dan program selesai gitu misalnya. Dan L, ya. Di sini juga bisa kita run program selesai, oke. Sini juga kita bisa berikan lagi kata-kata bilangan ke berikan bunyi ya. Oke, kita coba dulu seperti itu, salah ya seharusnya sih. Sorry, kok di sana ya, maaf. Susah itu kita run
Ya, ini bilangan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan sampai selesai ya. Itu dia tadi programnya. Ya, jadi dia akan mencetak angkanya dulu 3 kurang dari 10 bernilai benar dan ditambahkan increment. Jadinya dia bertambah satu nilai, satu nilai, satu nilai di setiap barisnya ya. 3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9. Ya, tambahkan di sini sama dengan juga boleh. Jadinya angka 10 ikut ya. Sampai 100 sampai 1000 pun bisa. Ini dia tambahkan nolnya lagi 1 juga bisa. Ya, 100. Besaran ya di sini. Ya, sampai 100. Ya, seperti itu. Oke, sekian nih. Ini untuk while-nya. Oke, kita sekarang buat looping do while ya. Kita ketik dulu intentnya. Include all string. Dua. String no space. STD. 1. Dan itu kita buat integer A sama dengan 1 gitu ya misalnya. Setelah itu kita buat do-nya, program do-nya. Biasanya do itu terbalik ya dari while. Do kita buat aksinya, kita cout A and oke, kita cout A. Setelah itu kita buat while-nya di sini sebagai syaratnya kan. While A-nya kurang dari 10 gitu misalnya. While kurang dari 10. Terus itu kita build dulu. Kita build, apakah ada yang salah? Seperti tidak. Oh, yang ini. Build sekali lagi. Setelah itu kita run. Bisa dilihat ya. Dia akan terus mencetak angka 1 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Oke, bagaimana caranya supaya dia tidak terus-menerus mencetak angka 1, supaya ada batasnya itu kita biasanya pakai increment juga bisa ya. Increment, misalnya kita buat incrementnya A plus plus. Yep. A plus plus. Nah, di sini kita build, setelah itu kita run. Nah, dia sudah mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 ya. Ya sudah mencetak angka 1 sampai 9. Nah, itu apabila dia diberikan suatu syarat ya. Jadi jika dia terus mengeksekusi A-nya ini 1 kurang dari 10, dia terus eksekusi dan bernilai true, maka program akan terus berjalan sampai tidak terhingga ya. Jadi kita harus membuat batasannya dia dengan menambahkan increment, atau bisa juga kayak tadi ya, kita berikan dia kondisi false ya. Jadi itu tadi while dan while itu memang dia terbalik ya. Do-nya itu dia dibuat aksinya terlebih dahulu, sedangkan di while dia dibuat syaratnya terlebih dahulu. Ini terbalik biasanya di sini, tapi kalau dia pakai do while, do-nya terlebih dibuat lebih dahulu ya daripada while-nya di sini. While ya ini seperti ini ya, atau kita bisa juga tambahkan seperti tadi variasinya. Seperti tadi variasinya bilangan seperti itu, bilangan ya, di caps lock aja nggak apa-apa, bilangan itu ya. Kita build, setelah itu kita run.
Oke, bilangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, sampai seterusnya ditambahin. Sama dengan di sini biar 10-nya ikut, jika tidak apa-apa. Ya kita build dulu. Ya, terus itu kita run. Nah, sudah mau 2 sampai 10 ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekian dulu mungkin video yang sudah saya buat. Ya, semoga dapat bermanfaat. Serta jangan lupa like-nya juga, subscribe, dan komen bila ada yang tidak dimengerti karena kita sama-sama belajar ya. Sekian dari saya dan terima kasih.